Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Thumma salatullahi ma'salami ala nabiyil mustafa tihami Muhammadil hadi minad dalali wa afdalis sahbi wa khairi ali wa ba'du. Fa ila hadratin nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, khususan ila jami' masyayikhina wa asatidina wa ulama'ina al-mukhlisina al-amilin wa jami' sadatina al-alawin wa jami' sadatina al-sufiyah wa ulama'ina al-syafi'iyah wa jami'il muhaddithin wal mufassirin wa aslafina salihin. Nakhussu khususan ilal imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi anna Allaha yataghashahum jami'an birrahmah wal maghfirah wa yu'itu alaina min barakatihim wa asrarihim ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana ta'ala siratal ladzina alaihim. Mari kita baca niat belajar terlebih dahulu yang diijazahkan oleh guru-guru kita yang sanadnya sampai Sayyidil Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa talalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Hadirin hadirat sekalian, jamaah pengajian Masjid Al-Barokah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini untuk kesekian kalinya kita mengaji dan mengkaji kitab yang sangat-sangat barokah, sangat penting, yaitu kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, salah satu dari banyak karya Al-Imam Qutbul Fuqaha Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, yang pada malam hari ini kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah berada pada bagian akhir dari muqaddimatul muallif, muqaddimah pengarang kitab. Kitab terjemah panjenengan halaman kurang lebih bagian akhir hadirin. Halaman 3 insyaallah. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah niku kitab yang sangat penting untuk kita baca, kita miliki,
kita pelajari, kita gurukan, kemudian di dalam praktek nyata kita amalkan di dalam kehidupan keseharian. Di dalam ungkapan kitab syarahnya Al-Futuhatur Rabbaniyah dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Allan bahwasanya sampai banyak daripada salafus saleh mengajarkan kitab ini untuk menjadi pedoman kehidupan keseharian kita. Segala sesuatu ten kitab niki wonten ade. Donga napa pun wonten. Lek bahasa jenengan kitab niki primbon ade. Niku lek jenengan azkar kurang mantap, lek primbon mantap ade. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kitab ini penting untuk dimiliki, sampai banyak dari kalangan ulama mutaakhirin mengatakan dengan ungkapan bi'idar washtaril azkar. Jualah rumahmu, belilah kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Sakniki mboten usah ngedol omah sebab omah sik kontrakan. Tetapi yang terpenting kemudian kitab ini ya napa carane kula jenengan ngada kitab niki penting niki hadirin. Ya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam ungkapan kitab Al-Azkar An-Nawawiyah ini mengakhiri mukaddimah dari pengarang kitab ini, wallahal karimah, dan hanyalah kepada Allah yang mulia, as'alu saya memohon, at-taufiqa pertolongan, wal inabata wal i'anata semuanya sama, pertolongan. Sebelum masuk dalam bab ikhlas, ya ini sebelum ikhlas niku lah niki terakhirnya. Hanya kepada Allah yang mulia saya mohon untuk mendapatkan pertolongan, wal hidayah petunjuk Allah, wasyanata dan dijaga oleh Allah. Sebab panjenengan saged lenggah ten Masjid Al Barokah niki niku sebab taufike Allah deh. Sebab pitulungane Gusti Allah, bukan hebatnya jenengan. Sebab taufik minallah, sebab hidayahipun Allah, panjenengan bisa duduk di tempat ini. Sekalipun kemudian nanti dalam perjalanan ngaji onok ngantuke niku bonus lah diri. Ya, mboten masalah. Tapi kan jenengan sudah hadir di tempat ini, luar biasa diri. Niku sudah merupakan taufik minallah. Jadi nggambarkan panjenengan niki, tapi tan niki nggih mek lungguh tok Ustaz lho. Jangan dilihat duduknya. Lek bahasa usul fikih itu berarti jenengan iki selonggono kene berarti kurang lebih sak jam wis gak maksiat. Apa enggak hebat itu tadi? Berarti wis gak maksiat, wis gak ndugem, ya wis gak ngrasani wong, ya wis gak ndelok sing maksiat, ndelok kitab tok. Ya, itu kan selama 1 jam kan kurang lebih. Kan luar biasa ini ya. Jangan dikira mek lungguh tok ngene enggak ono lho. Luar biasa duduknya ini ada. Itu taufik minallah, itu i'anah, kemudian merupakan inabah, semua pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasyanata, dan kita minta kepada Allah agar Allah menjaga kita. Asyana. Sona yasunu saunan ausyanatan, dijaga oleh Allah. Dijaga pandangan kita, dijaga waktu-waktu kita, dijaga ibadah dan salat kita sehingga kita tetap bisa di awal waktu maghrib isya, dijaga gerakan kita gak maksiat karena hadir di masjid yang semacam ini,
dijaga iman ketakwaan kita, karena kita berada di baitun min buyutillah, rumah-rumahnya Allah. Siapapun yang datang ke rumahnya Allah, Allah sebagai tuan rumah berkewajiban untuk memuliakannya. Terus jenengan iki manusia-manusia mulia jadi. Ya, sing liya sik hiruk pikuk golek donya, alhamdulillah. Panjenengan sampun duduk di sini golek akhirat. Ya. Berarti soal donya gak ngono, Cak. Bukan soal donya wis golek kesel gak Allah sedang masjid ae wis bukan begitu adik. Tapi ada sesuatu yang lain itu. Nah, wa taisiri ma aksiduhu minal khairati, dan dimudahkan saya untuk kerentek, untuk berkeinginan melakukan al khairat, kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan. Kita minta seperti itu hadirin. Sebab berkeinginan baik itu luar biasa. Berkeinginan kemudian diwujudkan dalam tataran nyata, bisa ngelakoni api, bisa melakukan kebajikan, bisa melakukan kebaikan, itu sesuatu yang luar biasa hadirin. Disitulah kemudian setan-setan itu menggoda kita. Lah iso aja sampai niat tuh aja apa, jangan sampai niat kebaikan lah iso aja, apalagi niat diwujudkan dalam lah iso aja, dengan segala caranya akan menggoda kita. Tapi kemudian kita masih bisa hadir di tempat ini, kita masih melakukan kebajikan apapun bentuknya dalam kehidupan keseharian kita, itu luar biasa jadi. Wadawama ala anwa'il mukarramati, dan kita minta dan saya bermohon kepada Allah ad-dawama, terus menerus, ala anwa'il mukarramati, untuk mendapatkan macam-macam kemuliaan Allah. Panjenengan lenggah dan masjid ini satu dari sekian banyak kemuliaan Allah. Panjenengan kemudian kerja pagi, sore bisa ke keluarga, memberikan nafkah kepada keluarga, bentuk kemuliaan Allah yang kepada Anda yang luar biasa. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mungkin di antara kita menganggap biasa, ngapunten, kita yang kerja pagi sampai sore dapat sesuatu, dapat sekian, kemudian kita berikan istri kita, kemudian kita sangokno kepada anak-anak kita, sepertinya itu rutinitas. Tapi ketahui dalam kitab Tambil Ghafilin, sedekah yang paling utama adalah sedekahnya seorang suami kepada istrinya, wujudnya nafkah. Wujudnya nafkah setiap pagi, yang di dalam fikih diawali dengan terbitnya matahari, wajibnya nafkah. Ketika seseorang memberikan nafkah suami kepada istrinya, ketika seseorang anak memberikan nafkah kepada orang tuanya yang sudah tidak mampu bekerja, itu sedekah yang paling utama. Dan itu sudah kita lakukan. Sekalipun kita nggak merasa itu yang terbaik, tapi kita sudah melakukan bertahun-tahun. Dikira ngoten kula dhewe rutinitas lah, padha karo bayar SPP hadirin. Ngoten itu kan padha ambek bayar ngekeki blonjo nang bojo kan padha kaya bayar SPP, kayak merem wis gak berharap apa-apa hadirin. Ya. Ya, lek gak tak kei belain saya diusir teko omah wis padahal lebih daripada itu hadirin. Nah, oleh karena itu ya, ini dikatakan di sini ya, bahwasanya kemuliaan-kemuliaan Allah itu berbagai macam. Kita minta ad-dawam, ajak istiqomah saged melakukan kebaikan. Lek kula jenengan saged istiqomah jamaah 5 waktu ten Masjid Al Barokah, ya Allah, kalau bisa sampai kapanpun beri kemudahan saya ya Allah. Kalau kemudian kita biasa istighosah rutin, ya Allah mudahkan kami terus melakukan itu. Sing penting dawamnya diri, ajaknya. Ya, kalau bisa melakukannya bagus, tapi istiqomah itu yang lebih bagus lagi. Makanya
Di dalam dunia olahraga itu kan ada ungkapan mencapai juara itu sulit, tapi lebih sulit mempertahankan juara. Yang mendapatkan ya piala Asian Games bagi timnas U23 sulit, ada perjalanan bertahun-tahun, tapi mempertahankan lebih sulit lagi. Kita tunggu Indonesia dengan Argentina, bu sopo sing kalah. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan ya Allah, ya. Wal jam'ah, dan kita minta kepada Allah itu al jam'ah baini wa baina ahibai. Ada perkumpulan antara aku dan kekasih-kekasihku, orang-orang yang kita cintai, fi dari karamatihi, di tempat yang penuh kemuliaan. Siapa manusia yang kita cintai, yang paling kita cintai? Ahabbul ahibba, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap hadirin, mungkin hari ini kita belum bisa bertemu, tapi kita berasa berharap penuh. Begitu nanti di dalam surga Allah memberikan kesempatan kita berjumpa dengan kekasih kita, manusia yang setiap saat lesan kita basahi bersolawat kepada beliau. Hari itu di hadapan kita, hari itu tangannya kemudian bisa kita sentuh, kita cium. Hari itu beliau dengan mulutnya yang paling mulia menyapa kita dengan nama lengkap kita. Sebab Nabi itu tahu satu persatu, lebih-lebih yang paling banyak bersolawat kepada kita. Pak Yudinggi Al Barokah Mulyarejo, lo kok tahu? Semerap solawatin jenengan kata. Mas Haringe, oh kok semerap panjenengan? Semerap jenengan greges hari-hari ini, nggih. Tapi jenengan kata solawat. Loh, saat semerap ada yang demikian tahu. Pak Fulan nggih, masya Allah. Panjenengan Nabi itu tahu. Karena apa? Setiap ibadah kita dihaturkan kepada Nabi. Nabi, ini dari Fulan bin Fulan Mulyarejo ini. Nabi, sekarang Fulan bin Fulan melakukan kebaikan ini, dirasakan kebaikannya oleh banyak orang saat ini. Subhanallah. Jadilah manusia yang seperti itu. Bertemu dengan Kanjeng Nabi bangga dengan kita. Kita masih bisa bertemu dengan orang-orang tua kita, hadirin, yang tidak jauh dari kita juga mendapatkan kenikmatan surgawi. Kita bertemu dengan guru-guru kita ketika di dunia. Dipertemukan kita dengan orang-orang soleh yang pernah menjadi guru kita, yang saat itu satu tempat dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yo, po gak seneng ya hadirin. Ini yang kita minta. Ya, hadirin hadirat sekalian yang kemudian dimuliakan oleh Allah. Kemudian wasaira wujuhil masarrati, dan saya bermohon kepada Allah, Allah kemudian memudahkan kita melakukan berbagai macam kemudahan apapun, itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Wa hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah, segalanya bagi saya. Cukup Allah penolong saya. Allah kemudian yang memberikan kecukupan kepada saya. Allah yang memberikan rezeki kepada saya. Allah yang memudahkan saya. Pokoknya Allah, segalanya Allah, sudah yang demikian itu. Ya, sehingga karena lafzul jalalah itu kemudian sudah mendarah daging, yang muncul dalam ucapannya Allah. Dari ungkapan la ilaha illallah mancep ke dalam hatinya adalah kemudian yang keluar Allah. Itulah yang disebut dengan zikrul jalalah, menyebut-nyebut ismullahil a'zam, lafzul jalalah dengan ungkapan Allah pun ya disebut dengan ungkapan Allah. Malahan sebagian ahli tasawuf
yang disebut bukan apa itu, bukan isim apa itu, bukan isim domirnya, yang disebut bukan Allahnya, tapi sudah hu fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi ada napa wiritan zikir khusus hu niku wonten hadirin. Kok wiritan hu wonten hadirin niku wonten sanate. Kita pun ada dapat ijazah dari Al-Maghfurah Ustaz Al-Walidrus itu, dalam catatannya ada Allah kemudian hu itu ada. Karena yang disebut ya isim domirnya itu ya itu. Nah kemudian wala haula wala quwata illa billahil azizil hakim, tidak ada daya kekuatan melakukan ibadah, tidak ada kemampuan menjauhi maksiat kecuali dengan maunah pertolongan Allah Al-Azizil Hakim, yang maha hebat, yang maha bijak, sedanten saking Gusti Allah. Supaya kita tidak mengakui hebatnya kita. Apa sih hebatnya kita? Enggak ada. Kulon jenengan sebab saged ngeten iki sebab Gusti Allah. Sebab Allah hadirin awake dhewe niki. Orang kalau sudah mengatakan mengakui begitu, menjadi manusia yang tawadhu hadirin. Tidak menjadi manusia yang angkuh sombong. Andai kata dia menjadi orang yang kaya, melimpah harta bendanya, dia tidak akan mengatakan ini hasil usaha saya. Bukan, itu korun hadirin. Tapi dia mengatakan Allah sedang sedang memberikan imtihan. Allah sedang menguji saya dengan limpahan harta benda. Ahli syukur apa saya menjadi orang yang kufur nikmat. Loh, dikai nikmat Allah ngoten, dia merupakan saya dengan yang berlebih ini tambah sedekah, tambah bantu wong, ya, tambah memberikan kemudahan beban kepada orang lain supaya tidak memberikan kesulitan orang. Apa tambah kemudian menjadi orang yang angkuh, bakhil, medit kepada harta benda kemudian dipegang dan sebagainya. Itu orang-orang yang kemudian sadar la haula wala quwata illa billah, itu adalah manusia yang seperti itu. Masya Allahu la quwata illa billah. Tidak ada segala sesuatu, hanya Allah. Tidak ada kekuatan melakukan apapun kebaikan-kebaikan illa billah bima'unatillah, dengan sebab pertolongan Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, saya bertawakal kepada Allah. I'tasamtu billah, saya berlindung kepada Allah. Ista'antu billah, saya meminta tolong kepada Allah. Wa fawattu, dan aku pasrahkan amri perkaraku ilallahi, kepada Allah. Lek perkara niku dipasrahno kepada Allah pasti selesai. Sebab lek dipasrahno kepada menungso kadang-kadang bisa selesai bisa tidak. Tapi kalau sudah kita ikhtiar gak iso, wis apa jare Gusti Allah pun wong awake dhewe pun ikhtiar. Niku ambek Gusti Allah digolekno jalan selesai. Wastauda'tuhu, dan aku titipkan, ya, wastauda'tuhu, dan aku titipkan kepada Allah dini, agamaku, wa nafsi, jiwaku, wa walidayya, kedua orang tuaku, wa ikhwani, seluruh saudara-saudaraku, wa ahibbai, pecinta-pecinta aku, wasaira man ahsana ilayya, seluruh orang yang pernah berbuat kebajikan kepadaku, wa jami'al muslimin, dan seluruh orang Islam, wa jami'a ma an'ama bihi alayya, dan segala sesuatu yang telah nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada aku, wa alaihim, dan kepada mereka, minal umuril akhirati wad dunya, dari perkara-perkara akhirat dan dunia. Fa innahu subhanahu idza
ustudi'u syai'an hafidhahu wa ni'mal hafidh. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila kemudian dititipi sesuatu, hafidhahu, pasti dijaga oleh Allah, wa ni'mal hafidh, dan Allah itu sebaik-baiknya yang menjaga. Artinya kita sudah pasrah hadirin. Di dalam kita berzikir kepada Allah, ketika kita mendekatkan kepada Allah, setelah dalam kondisi kita ikhtiar sebagai manusia, sebab-sebab duniawi, mantun ikhtiar, berhasil atau tidak apa yang kita harapkan, hakikatnya adalah Allah. Sedangkan dengan ikhtiar itu, disitulah kita akan mendapatkan tambahan pahala. Semakin besar pahala kita, semakin banyak pahala kita, disebabkan karena ikhtiar yang kemudian kita tawakal kepada Allah. Makanya wonten kitab hadis Riyadhus Shalihin niku wonten cerita ada sahabat Kanjeng Nabi masuk ke Masjid Nabawi menemui Kanjeng Nabi, ditemoni kali Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bertanya, engkau kesini naik apa? Unta ya Rasul. Loh, untanya mana untanya? Untanya saya taruh aja di luar ya Rasul. Loh, nggak diikat. Tawakal ala Allah ya Rasul. Saya pun pasrah ten Gusti Allah. Diluruskan oleh Kanjeng Nabi. I'qil fatawakkal ala Allah. Ikat dulu untanya, bentuk ikhtiar kita. Setelah ikhtiar selesai, tawakal kepada Allah. Ya, kunci dulu sepedanya. Setelah itu tawakal, pasrah kepada Allah untuk dijaga karena Allah. Dene wis dikunci, dirantai, kok ambek maling wis diangkat sak sepeda didekekno pikep bukaan, nggih ancene apes sadene awake dhewe. Ya. Oleh karena itu kembalikan semuanya kepada Allah. Jangan kemudian pun kalau tawakal mujahid mboten ade. Pun sepeda kula uncalno brak pun kunci nggo salah mriku. Ance maling seneng ya jukuken ance apa? Iya ancene sepeda Honda 70 jam murah ya. Lek sing Vario sing regane di atas 20 ya gak ngono. Mesti iso nggo gomboke gedhe barang niku. Ya itu. Hadirin hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ikhtiar dulu sebagai manusiawi, tapi yakinkan ikhtiar ini untuk mendapatkan tambahan ganjaran dari Allah sebagai bentuk sebab turunnya rezeki. Setelah itu dapat berapa, hakikatnya Allah yang membagi, syukuri hadirin. Ya. Sebab kemampuan orang yang sama, tapi mesti bagian Gusti Allah bisa jadi berbeda. Ya, jadinya berbeda. Sama-sama keluaran S1, sarjana teknik sipil, ya, satu, ya, yang dua orang ini sama-sama ya sarjana teknik, ya, satunya kemudian menjadi mandor bangunan, satunya tetap menjadi kuli bangunan. Loh kok gak podo pada S1? Dan niku nasib ada ini. Ya. Kembalinya kepada yang demikian, semua karena ikhtiar ini. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, setelah mukaddimah selesai, kita masuk pada bahasan kita, bahasan yang paling penting tadi. Di sini dikatakan di dalam ungkapan bahasan kita, Bismillahirrahmanirrahim, faslun, satu fasal. Fil amri bil ikhlasi, perintah untuk ikhlas. Wa husni niyati, perintah untuk membagusi niat. Fi jami'il a'mali zahirati, pada seluruh amalan-amalan zahir, berarti yang nampak. Wal khafiyati, dan amalan-amalan yang samar, amalan hati, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak, baik yang tersurat maupun yang tersirat,
harus diperbaiki, semuanya ikhlas golek ridhone Gusti Allah. Niku yang terpenting hadirin. Ya. Maka orang itu kelihatannya orang itu biasa, tapi makomnya di sisi Allah sangat luar biasa. Hatinya hadirin, yang bisa menata hatinya, banyak ikhlasnya dengan segala sesuatu. Ya. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka umat Islam diperintah illa kecuali liya'budullaha, hanya untuk beribadah kepada Allah, mukhlisina, dalam kondisi ikhlas, lahu, kepada Allah, mukhlisina lahudina, dalam rangka kemudian ikhlas membersihkan beragama kepada Allah itu, hunafa'a, dalam kondisi hatinya bersih, hanif, dalam kondisi agamanya lurus. Itu harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran surat Al-Bayyinah, ya, ayatnya ayat pinten niku? Ten gadan kula 25 kaya kakean iki ayat 5 niku masuk akal niku. Ten kula 25 niki kurang tepat. Ayat yang kelima. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah Ta'ala, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Lan yanalallaha, tidak akan pernah sampai kepada Allah, luhumuha, daging-dagingnya udhiyah kurban, wala dima'uha, dan tidak akan pernah sampai kepada Allah tetesan-tetesan darah ketika berkorban, walakin, akan tetapi, yanaluhu taqwa minkum, yang sampai kepada Allah rasa takwa di antara kalian. Orang bisa kemudian bersedekah udhiyah kurban, dagingnya diberikan kepada orang lain, darahnya diteteskan untuk mendapatkan hasil kurban yang benar. Itu kalau bukan karena takwa kepada Allah, bukan karena ingin mendapatkan ridha Allah, tidak akan mungkin hadirin terjadi. Makanya kemudian bukan soal dagingnya, bukan soal tetesan darahnya, tapi ikhlasnya orang itu dalam beramal. Maka kula panjenengan, kula pesen dumateng panjenengan yang tidak lama akan melaksanakan hari-hari berkurban, tanggal 10 Dzulhijjah dan hari-hari tasyrik niku, ya, berapapun yang kita kurbankan, bukan soal jumlahnya itu, tapi keikhlasan dari orang yang melakukannya, keikhlasan orang yang berkurban, keikhlasan dari seluruh panitia menangani dengan cara yang benar, keikhlasan dari panitia berusaha ini harus sampai kepada orang-orang yang berhak, keikhlasan dari panitia dia tidak mengambil yang lebih daripada yang bukan haknya. Itu semua adalah merupakan bagian takwa minkum, ketakwaan di antara kalian. Sebab kadang-kadang namanya manusia, ya, sing dibeleh niku wedhuse 20. Lho kok ndase mek jumlahe 15. Ndase 5 iki mara nandi ya, dihitung mbek panitia. Lho kok mara gana, mosok ana ndas gelondong dhewe ya, ya, berarti ada yang kurang bertakwa kepada Allah ini. Nah, padahal konco-konco sing takwa nemen wakeh ndas, bukan hak saya sebelum dibagi oleh yang lain, bukan bagian kita kecuali yang sudah kemudian diberikan kiki samian iki kayanu lah.
Mereka tahu yang demikian itu. Nah, oleh karena itu memang dibutuhkan orang-orang yang bertakwa yang seperti ini. Nah iya, yang namanya sapi dua itu berarti kakinya 4 kan harusnya degili 8 adik. Lo kedegili kok mek 5 adik. Mosok ono sapi kemudian 2 sapi mesti toke mosok ono sapi kok kemudian sikile 5 ya mesti 8 adik. Lah degili nandi. Ya mbosat mlaku dhewe. Lah itu. Hal-hal begini ini yang saya ceritakan di Ukraina ini. Ya. Sing kula ceritakan Ukraina yang sedang perang dengan Rusia ini. Lek ten mriki kula mboten jawab, tertawanya Anda sudah jawaban. Ya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, qala Ibnu Abbasin. Telah berkata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, maknanya itu yanaluhu an-niyatu, yang sampai kepada Allah itu niat-niat kebaikan kita. Data yang sampai itu niatnya sama niat kurban apa? Mensyukuri nikmat Allah. Tahun ini loh cak aku dikit lebih, maka aku bisa nyumbang dan masjid kurban sunnah seekor kambing. Alhamdulillah. Tahun ini Allah memberikan kelebihan rezeki kepada saya kurban untuk keluarga saya dengan istri saya 2 ekor kambing kurban sunnah. Jadi tata niatnya panjenengan yang kemudian sampai itu. Sehingga di dalam bab fikih itu yang seringkali ditanyakan salah satunya ini ada, ya, yang ditanyakan itu ya Tan Madinah FM itu, yang biasanya kita hari-hari ini ngajar itu di Madinah FM Masjid Jami itu, yang ditanyakan, Ustadz, bagaimana hukumnya kurban untuk orang yang sudah meninggal, untuk orang tua kita yang sudah meninggal, itu banyak ditanyakan. Jawabannya ngeten hadirin. Jawabannya biasanya di dalam forum Bahsul Masail, jawabannya ditafsil, diperinci hadirin. Yang pertama, kalau sebelum meninggal atau ketika hidupnya orang tua pernah wasiat, nah besok ono rejone jaman, muga-muga tak dongakno kon kemudian oleh penggawean sing tepak, ya, gak nemen-nemen kemudian rezekimu melimpah, ya, bapak besok gak ana umur, tulung nak tukokno wedhus kambing niatono gawe kurban sunah bapak gue. Siap insyaallah Pak. Suatu saat kalau saya punya niatan itu, saya berusaha mewujudkan niku wasiat tadi. Kalau pernah wasiat itu kemudian dilakukan ketika beliau sudah tidak ada, hukum penyembelihannya atas nama yang meninggal sah. Kalau kemudian yang bersangkutan yang meninggal tidak pernah wasiat, orang tua kita tidak pernah wasiat gitu, berarti tidak ada wasiat, nggih mboten sah ini. Lah terus gimana Ustaz? Fikih itu datang harus jadi solusi ya ini. Kalau kemudian tidak sah, kalau diniati yang meninggal ya tidak sah karena tidak pernah wasiat. Lah terus tetap Anda mau kurban itu bagus. Maka kalau ada orang yang begitu, arahkan panitia, ngeten Pak, pernah wasiat apa? Mboten nate. Nggih, niki kurban namine jenengan mawon. Kurban sunnah atas nama Anda. Nah, ketika nanti pada waktu kurban, kalau sempat Anda datang, karena sunnahnya orang berkorban itu melihat tetesan darah yang berkorban, itu sunnah. Begitu kemudian kurban sunnah ini dari Bapak Fulan bin Fulan, kemudian begitu disembelih bismillah Allahu Akbar Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kemudian disembelih, begitu netes darah, dalam hati ini kerentek, ya Allah, kurban niki hadiah pahalanya saya sampaikan untuk ayah saya, untuk ibu saya
yang sampun boten wonten yang belum sempat kurban waktu itu ya Allah. Loh, niku namanya hadiah pahala. Begitu itu sah. Yang tahu cukup jenengan dengan Allah hadirin. Sehingga kalau seperti itu panjenengan sebagai yang berkurban sunnah tetap dapat pahala sempurna. Orang tua yang kita kirimi hadiah pahala kurban juga mendapatkan ganjaran pahala kurban. Kan intinya transfer ganjaran doa dan itu kan sudah. Nah, kan itu sudah terlaksana. Makanya niatannya seperti itu supaya tidak melanggar koridor fikih yang ada. Pernah wasiat mboten nate nggih sampean mawon pun niat zaman nggih kurban sunnah niki. Begitu kemudian diteteskan darahnya, ya Allah, pahala niku ya kurban itu pahalanya saya hadiahkan untuk kedua orang tua saya. Loh, ngoten niku sampai nggih sampai hadirin. Wong tahlil mawon dongonin jenengan hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah niku dongane panjenengan. Berarti itu sampai bacaan Quran amal soleh sampai sholawat sampai termasuk kurban ngoten niku hadiah pahalanya sampai ada kotak amal kita masukkan kotak amal. Ya Allah, saya sedekah 20.000 ini ganjarannya untuk kedua orang tua saya. Panjenengan yang bersedekah tetap dapat ganjaran penuh. Orang tua Anda di alam barzah juga mendapat kiriman hadiyatan wasilah wa rahmatan syamilah wa barakatan syamilah. Dapat barokah sedekah ganjaran sedekah Anda. Waduh lah kok baru saya tahu sekarang Ustaz. Lah nggih anjene pengajian iki sakniki. Ya niki. Jadi niki penting hadirin. Dengan orang-orang yang meninggal, orang-orang tua kita yang sudah jasanya nggak bisa kita beri, nggak bisa kita sampaikan saking banyaknya. Kita sih nyambung, ono kebaikan ya Allah. Niki ganjaran kali bapak kula, mak kula ya Allah, ganjaran niki untuk mereka itu. Kita tetap dapat ganjaran, tapi mereka juga mendapatkan hadiah pahalanya. Ngoten ade. Siap? Wah, insyaallah pun. Insyaallah pun monggo takmir ditulisi sinten sing sedekah siap yang demikian ini. Perlu niki. Sapa sing wedhus, sapa sing sapi pun. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya kira cukup, waktunya sudah mau isya. Kita sambung pada pengajian-pengajian berikutnya. Niki wajah-wajah ahli zikir kabeh kula tingali niki insyaallah. Ya, wajah-wajah niki harusnya tetap ada dan lek iso tambah. Kalau sing gak ana niku kula apal niki. Oh, biasa lho kono kok gak ana. Wah, rupane ana opo iki. Nah, oleh karena itu 2 pekan lagi harus tetap ada ini. Ya. Napa malih sing goblok-goblok abang ini kudu ana terus nih ya. Ya, harus ada nih. Ya, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, monggo sing tanglet dipersilahkan. Boleh tanya hadirin. Mau tanya monggo. Monggo apa? Monggo. Itu yang bisa kita ambil kita untuk berapa istilahnya kilo lah. Nggih, pertanyaannya beliau bagus. Intinya beliau ketika beliau berkurban sunnah diawali ngeten iki. Supaya yang bersangkutan berkorban itu tetap bisa mendapatkan sekalipun enggak banyak, korban itu bisa kembali kepada yang bersangkutan. Dari awal diniati korban sunnah. Jangan mek korban toh. Lek korban khawatirnya nazar. Kalau nazar 100% fuqara wal masakin. Kangelan hadirin kita ini nanti pembagiannya. Ya. Tetapi kalau kemudian korban sunnah yang bersangkutan berkorban dapat mengambil sebagian. Aghnia, orang-orang yang kaya boleh menikmati, diberi dengan dimenikmati boleh. Fuqara wal masakin boleh memiliki. Tetapi kalau nazar 100% harus fuqara wal masakin. Nah, makanya sing paling enak bagi awam niku diawali sudah
kurban sunnah, kurban sunnah. Nah, kalau bahasanya adalah kurban sunnah, nah, maka yang bersangkutan yang berkurban itu paling banter maksimal boleh mengambil sepertiga bagian. Itu. Tetapi ten kitab afdolnya jangan sepertiga, luqoman, beberapa lukmah, beberapa puluhan saja. Maksudnya dikai panitia sak kilo setengah, alhamdulillah pun lebih-lebih itu. Ya, ojo kemudian, jangan kemudian pesen sing macam-macam. Yang saya panitia nih kurban sunnah, tapi sampil papat kayak lho, sampil papat ya, entah iki ya deh, ya sampil papat kulo gini, dasi kulo, anu telah simpan ngeten jenengan beli dewi nang gadang kan, ojo dewi wes. Rupane nunut, kondo lek nunut beli ku kondo. Nah, jadi yang terbaik itu luqoman. Luqoman jamaknya lukmah, beberapa puluhan. Dikai setengah kilo, sak kilo, setengah, ya sudah yang terbaik. Kalau sapi tentunya sepertiganya kan banyak. Apalagi kalau patungan 7. Kalau kemudian ada untuk yang kepatungan sapi, dia dapat 3 kilo dan 5 kresek mungkin mau dibagikan, sudah hadirin, itu sudah alhamdulillah, sudah syukuri yang demikian itu. Ya, jangan bolak-balik request nang panitia mawon. Anu nggih kula ngene iki ya. Anu jukune belen dhewe wis. Nah, dene. Ngoten niku. Ada lagi yang mau tanya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya, wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna wa hasbunallahu ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi niyati syifa li Ustaz al-Habib Shalih bin Habib Ahmad al-Idrus bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.